ternyata stigma di masyarakat tentang disabilitas ini sangat mempengaruhi terhadap kemudian menentukan pertanyaan yang lebih tepat itu yang harus seperti apa. Kita kembali ke segmen selanjutnya, masih di serial podcast ASB South and Southeast Asia dalam rangka HKB 2025, dan tentunya masih dengan dua narasumber kita, Bu Lili dan Pak Kasih. Nah, tadi kan di segmen pertama kita sudah membahas ya tentang mengapa alat higienis ini dikembangkan, kemudian tujuannya apa, dan sebenarnya sih ingin mengidentifikasi apa sih, gitu kan. Nah, di segmen kedua ini saya ingin lebih bertanya, ingin tahu lebih banyak nih tentang sebenarnya bagaimana alat ini dibuat, prosesnya, kemudian siapa saja yang terlibat, dan mungkin di sini juga bagaimana konsultasi terhadap teman-teman disabilitas. Nah, mungkin dengan Ibu Lili dulu nih. Oke. Bu, bisa diceritakan nggak bagaimana prosesnya dalam pengembangan alat higienis ini, dan mungkin siapa saja yang terlibat? Oke, dari siapa sajanya dulu ya. Oke. Jadi kami ada 3 lembaga yang sama-sama bekerja untuk membuat alat ini ya, inovasi higienis. Jadi ada Nosal Institute dari Melbourne University, itu lembaga akademik. Kemudian ada juga kami sebagai pelaku kemanusiaan, ASB South and Southeast Asia. Kemudian ada juga satu organisasi penyandang disabilitas dari Filipina, namanya Life Haven. Jadi kita punya semacam spesialisasi yang agak beda-beda ya, yang kemudian kita kolaborasikan untuk sama-sama memastikan alat ini tuh relevan dengan konteks. Jadi relevan dengan penyandang disabilitas, itu bisa dipastikan lewat kontribusi dan masukan-masukan dari Life Haven. Kemudian relevan untuk para pelaku kemanusiaan, itu bisa diwakilkan oleh kami dari ASB South and Southeast Asia. Kemudian juga memastikan alat ini nggak ngarang gitu ya, benar-benar sah secara statistik, uji cobaannya tepat, langkah-langkahnya juga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, itu keahliannya Nosal Institute. Nah, tapi kita nggak berhenti di situ, Mbak Rani. Jadi kita juga pastikan ada partisipasi dari penyandang disabilitas di tingkat tapak. Nah, disinilah lembaga seperti Vidakama kemudian sangat berperan membantu kami dalam menguji cobakan alat ini. Nah ini ya, tadi sudah di-mention sama Bu Lili ya tentang Vidakama. Nah, Pak Kasih sendiri, gimana sih sebenarnya bentuk-bentuk keterlibatan dari rekan-rekan disabilitas khususnya nih dari Vidakama ya dalam proses pengembangan alat higienis ini, kemudian proses konsultasi apa saja yang sudah dilakukan selama prosesnya? Oke, bentuk-bentuk keterlibatan Vidakama dalam proses penyusunan tools higienis ini diantaranya adalah kita selalu terlibat dalam penyusunan pertanyaan, dalam diskusi-diskusi penyusunan pertanyaan itu. Nah, ini untuk memastikan apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat ini mudah dimengerti baik oleh enumerator atau petugas mendata maupun oleh responden. Dan kemudian teman-teman disabilitas juga terlibat dalam uji coba langsung penggunaan alat atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tentukan ini. Nah, dari hasil uji coba ini kemudian kita evaluasi lagi, kita diskusikan bersama lagi, kemudian kita tentukan pertanyaan mana yang paling tepat untuk digunakan dalam pendataan higienis ini, seperti itu. Oke. Jadi intinya adalah memang ini prosesnya cukup panjang ya. Iya, sangat panjang. Dan dalam proses uji coba ini kita juga menemukan berbagai dinamika yang kita alami di lapangan. Di antaranya seperti ternyata stigma di masyarakat tentang disabilitas ini sangat mempengaruhi terhadap kemudian menentukan pertanyaan yang lebih tepat itu yang harus seperti apa gitu. Sehingga kemudian disimpulkan mendapatkan berarti pertanyaan yang harus kita gunakan ini. Oke. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana menghadapi stigma khususnya di
masyarakat itu sendiri ya Pak ya? Iya, sangat mempengaruhi. Baik. Nah, kalau kita ngomongin masalah tantangan, tentunya karena dari proses pengembangan HDNS ini kan tadi nggak mudah ya. Pasti ada kondisi-kondisi di mana memang kita harus bergelut dengan tantangan. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih Ibu Lili atau Pak Kasih, apa sih tantangan utama yang dihadapi selain tadi sudah disampaikan Pak Kasih? Oke, kalau kami dari segi proses pengembangan alatnya, mungkin bisa dianalogikan seperti ini Mbak Rani. Jadi Mbak Rani mau wawancarai saya dan Pak Kasih untuk podcast ini, itu kan pasti banyak ya pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang tentunya. alat ini. Ya betul. Nah tapi kita hanya punya waktu yang terbatas untuk podcast, karena kalau enggak nanti podcastnya kepanjangan, nanti pemirsanya ketiduran gitu ya. Jadi Mbak Rani kan pasti memilih pertanyaan mana nih, pertanyaan kunci yang kalau saya tanyakan itu bisa mewakili keingintahuan dari rekan-rekan yang menyimak podcast ini gitu kan. Nah sama kami juga saat mengembangkan HDNS itu juga yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana dari sekian banyak kebutuhan yang kita mau tangkap saat bencana yang dimiliki oleh penyandang disabilitas itu, gimana kita bisa mengkerucutkan ke pertanyaan yang benar-benar mewakili kebutuhan mereka saat terjadi bencana. Nah akhirnya untuk sampai di 3 pertanyaan itu tidak mudah, karena kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita uji cobakan, oh ternyata ini kepanjangan, oh ini ternyata susah dimengerti. Nah itu pertanyaan yang kita akhirnya drop, supaya apa? Supaya kita bisa muncul dengan pertanyaan yang tepat dan juga bisa menangkap kebutuhan penyandang disabilitas dan nggak panjang-panjang Mbak Rani. Karena kan tadi di segmen pertama udah kita bahas sama-sama ya, bahwa alat kaji cepat itu cenderung harus bisa singkat karena banyak pertanyaan yang harus dimunculkan di survei tersebut. Iya, namanya juga kaji cepat ya, mau gimana sebenarnya lebih efisien untuk dilakukan singkat, gitu. Kemudian tantangan lain soal bahasa yang digunakan gitu. Jadi kalau dalam bahasa asli misalnya ada pertanyaan yang akhirnya kita tidak gunakan ya, tapi pertanyaan itu menanyakan tentang kesulitan berpindah-pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, misalnya dari kamar mandi ke ruang makan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada yang memahaminya dengan oh itu berpindah rumah, pindah alamat gitu ya. Nah akhirnya kita merasa wah ini terjemahannya kurang tepat, kemudian digunakan pun dia nggak bisa benar-benar mencerminkan kebutuhan mobilitas, dan itu akhirnya kita tidak gunakan. Oke. Oh iya, dan juga ini ada salah satu contoh penggunaan pertanyaan di awal yang kemudian kita drop gitu. Salah satunya adalah pertanyaan tentang penggunaan obat. Nah di penggunaan obat ini ternyata menimbulkan asumsi yang berbeda-beda di responden. Yang maksud kita adalah obat yang berhubungan dengan kebutuhan khusus atau ketergantungan gitu. Ternyata jawaban responden itu kemudian justru ke hal-hal yang obat-obat ringan gitu. Seperti obat toko untuk pengobatan sakit kepala dan sebagainya kayak gitu. Nah kemudian pertanyaan ini juga kita drop. Oke, jadi bisa multi persepsi ya. Kalau nggak kita uji coba ya. Betul. Oke, jadi ini pentingnya uji coba juga ya. Betul. Jadi tantangannya di situ, tapi kemudian dari tantangan soal pemahaman, kemudian oh ini juga ada pertanyaan yang panjang banget, masih ingat nggak? Karena saking kita inginnya mau meringkas pertanyaan dalam jumlah sesedikit mungkin, kita munculkan satu pertanyaan tapi sebenarnya isinya ada 3 pertanyaan yang gabung gitu ya. Tapi akibatnya saat diuji cobakan oleh Vidakama, respondennya nggak bisa ingat tadi tuh Pak Kasih nanyain apa yang ditanyakan. Pertanyaannya pertanyaan bertingkat mungkin. Jadi akhirnya itu juga kita nggak gunakan ya karena terlalu panjang. Nah, ya ini poinnya adalah dari berbagai tantangan yang muncul di lapangan, akhirnya itu jadi pembelajaran buat kami untuk kemudian bisa memilih pertanyaan yang 3 ini yang paling tepat. Oke. 3 pertanyaan ini ada khusus atau istilahnya keberuntungan atau memang dapatnya memang udah cukup 3 ini? Enggak berbasis keberuntungan ya Mbak Rani. Jadi kita memang benar-benar memastikan bahwa pemilihan pertanyaan ini diuji cobakan dengan pembandingnya apa? Pembandingnya yaitu Washington Group Questions. Jadi saat Vidakama menguji cobakan di lapangan ada 2 set pertanyaan, satu pertanyaan HDNS
HDNES, satu lagi dengan Washington Group Question yang pertanyaan singkat ya, ada 6. Nah, jadi ternyata kita menemukan dari hasil uji coba tersebut 80% responden yang teridentifikasi punya hambatan, memang punya hambatan dengan Washington Group Question, itu bisa terdeteksi juga dengan HDNES ini. Jadi intinya dengan WGQ itu teridentifikasi jumlah orang-orang yang memiliki hambatan fungsi itu berapa, tapi kebutuhan khususnya di dalam situasi darurat itu belum terjawab. Belum terjawab ya. Dengan HDNES terjawab. Ya sebenarnya HDNES bisa melengkapi juga ya. Iya betul, karena memang alat HDNES ini nggak diciptakan untuk menggantikan Washington Group Question. Penggunaan Washington Group Question memang tetap sangat disarankan, cuma untuk situasi yang benar-benar baru terjadi bencana, kan itu tadi kita nggak mau menggunakan pertanyaan yang terlalu panjang dan kemudian belum mencerminkan kebutuhan nih, karena kebutuhan itu kan yang harus dipenuhi saat pasca bencana gitu, sesegera mungkin untuk memastikan semua selamat, gitu kan. Itu bisa dipenuhi dengan HDNES. Well, ini menarik banget loh ya. Maksudnya dari 3 pertanyaan itu yang kita bisa gunakan seefisien mungkin, tapi di balik itu ternyata sulit juga ya memilih mana yang paling akurat, mana yang bisa tepat untuk ditanyakan ya. Ternyata nggak mudah juga ya untuk memilih 3 itu. Nah, jadi teman-teman meskipun dibalik hanya 3 pertanyaan, tapi itu ternyata nggak mudah loh tadi ya dari hasil jawaban dari narasumber kita. Nah, mungkin teman-teman ingin bertanya lebih lanjut nih. Kemudian kalau kita udah menggunakan alat HDNES ini atau menanyakan 3 pertanyaan itu, lalu apa hasilnya? Kan seperti itu. Kemudian seperti apa sih komentar-komentar ataupun selama ini yang sudah menggunakan alat HDNES ini? Nah, kita akan tanyakan tentunya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.